kita melihat Kristen yang ada sekarang, Katolik, Protestan, atau apapun itu, mereka menuhankan anak Maria ini tidak berdasar terhadap kehendak Bapa. Makanya kalau kita melihat di dalam Yohanes 12 nomor 48, jelas sekali kemudian standar yang dilakukan oleh Yesus di sana adalah, barang siapa yang menolak aku, mereka sudah ada hakimnya, yaitu mereka akan dihakimi berdasarkan dengan perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Dalilnya begini: barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi ketika saudara dihakimi, atas kehendak siapa Anda menuhankan aku, atas kehendak siapa Anda meyakini aku adalah Bapa itu sendiri, sementara saya tidak pernah mengatakan itu. Nah, inilah yang dihakimi, inilah yang dikatakan pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Bapa ketika Yesus itu dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah setiap perkataan yang ia katakan kepadamu. Nah, berarti orang menjadikan dirinya itu hidup dalam sebuah agama harus berdasarkan terhadap perkataan Yesus. Nah, umat Islam, perkataan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Umat Islam mengakui dia adalah utusan Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan. Itu perkataannya dia, Bang. Sementara Abang enggak. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yesus itulah yang datang menjadi manusia, dan itu tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Berarti yang diusir di sini jelas internal Kristen yang tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Begitu, Bang. Silakan. Iya, jadi begini, Bang Juma. Saya hargai juga artinya nalar untuk seseorang yang namanya Yesus, ya, anak manusia itu. Jadi di Yohanes 10 ada 33. Jadi sebelum Bang Juma juga mengatakan ini, pada zaman orang Yahudi, zamannya Yesus juga, ahli-ahli Taurat juga, sama seperti Bang Juma. Ya, di Yohanes 10:33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah, ya. Ketika Yesus ini berbuat sesuatu mujizat, berbuat satu kebaikan di dalam hal yang keramaian, baik orang Yahudi maupun orang apapun di situ, Yesus memberikan pertolongan, ya, memberikan keselamatan gitu. Orang-orang Yahudi ini tidak bermasalahkan apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Orang Yahudi semua tidak mempermasalahkan, tetapi karena Yesus yang menyamakan dirinya adalah Allah itu sendiri, ya, Yohanes 10:33, maka disinilah orang-orang Yahudi mau melempar dia. Maka Yohanes 10:36 dijawab, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa, ya, dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Nah, di sini penghujatan ini yang tidak diterima, yang menyebut dirinya adalah anak Allah. Anak Allah itu bagi mereka adalah Allah itu sendiri. Jadi gini, Bang Juma. Jadi jangankan pada zaman Yahudi itu, di Quran juga tertulis, Bang Juma. Oke, kita samakan dulu persepsi kita Isa Masih adalah Yesus, ya. Di surat Al-Maidah ayat 72 juga dikatakan bahwa kafirlah yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Allah itu. Jadi nggak heran dengan hal seperti ini. Tapi Yesus mengatakan tetap pendiriannya, walaupun dia disalibkan, dihukum dalam penghujatan Allah itu, dia tetap lakukan itu. Karena apa? Sebelum itu juga Yesus mengatakan bahwa dirinya akan disalibkan. Rubuhkanlah bait Allah ini. Bait Allah itu tentang dirinya. 3 hari akan kubangun. Terbukti Yesus disalibkan, Yesus dibiarkan dia dibunuh, tapi dia bangkit dalam 3 hari. Nah, hal-hal seperti ini, Bang Juma, sebenarnya yang dipertentangkan di sini ini bukan karena Yesus mengatakan sesuatu, menampakkan dirinya kepada manusia, bukan. Di sini kan tentang penyelamatan. Nah, kalau bicara tentang penyelamatan, tentu semua orang berpikir kepada siapa dia akan penyelamatan di dalam akhir zaman nanti. Yesus sudah mengatakan banyak orang yang memanggil dia adalah Tuhan. Nah, tapi bagi orang-orang jahat yang mengatasnamakan agama itu, mengatasnamakan Tuhan tapi perbuatan jahat, tentu dia nyahkan. Nah, tinggal kita hati-hati. Kalau kita bicara Tuhan, jangan kita mempunyai keuntungan demi sesuatu. Kita harus real. Tentu Bang Juma nih mengatasnamakan Tuhan, kita mengatasnamakan Tuhan, tentu ada niat yang baik dalam hati Bang Juma. Kan begitu.
bukan ada hal-hal yang penting pribadi itu. Nah, intinya di sini Bang Juma tentang keselamatan, mempercayai dirinya Tuhan atau tidak. Jadi kalau masalah pertentangan ini sudah ditentang pada 2000-an tahun yang lewat Bang Juma, ini sudah ditentang. Di Quran juga datang, ini sudah ditentang. Kafir yang mengatakan Isa Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Al-Maidah 72, ini kan jelas. Nah, tinggal kita aja merenungkan Bang Juma, itu. Jadi gini bang, ya. Kalau Anda membawa pernyataan Yesus bahwa dia adalah Allah di dalam Yohanes 10, abang melangkahi ayat 34, ayat 35. Yesus di sana klarifikasi atas tuduhan orang Yahudi yang mengira Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu telah nyata dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk sebagai penyampai firman Allah, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Nah, masihkah engkau mengatakan aku menghujat, sementara aku ini memang adalah orang yang dikuduskan untuk menyampaikan firman. Contoh di dalam bukti kebenaran ucapan Yesus bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah adalah Allah, itu jelas ada di dalam kitabnya orang Yahudi di Keluaran 7 nomor 1 bang. Tuhan berfirman kepada Musa, lihat, aku telah menjadikan engkau seperti Allah bagi Firaun, dan kakakmu Harun akan menjadi nabimu. Jadi siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia dijadikan sebagai Allah, dia dijadikan sebagai Tuhan. Kenapa? Dia wakil Tuhan. Begitu juga di dalam kitab Kejadian. Anda baca di dalam Kejadian 18, di situ malaikat juga disebut sebagai Allah. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, padahal Tuhan yang dimaksud di sini adalah malaikat. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan, maka berfirmanlah malaikat itu, maka berkatalah malaikat itu. Artinya yang disebut Tuhan di sini, yang disebut Allah di sini, malaikat juga. Kenapa? Karena malaikat tersebut juga menyampaikan firman. Makanya Yesus klarifikasi, kenapa engkau menyamakan dirimu dengan Allah padahal engkau itu hanyalah manusia, anak manusia. Lantas kemudian Yesus mengatakan, pekerjaan mana yang aku lakukan sehingga kamu mengatakan aku menghujat Allah? Orang Yahudi mengatakan, bukan karena pekerjaan, tapi karena engkau hanyalah manusia, tapi engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus klarifikasi, wahai kamu, bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketentuan itu tidak bisa kau batalkan. Jadi saya mengaku Allah karena saya utusan Allah. Nah, itu Anda boleh baca di dalam Kejadian 2, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang ada di tengah-tengah kamu itu adalah perantara bagi Allah dengan manusia, yang dijadikan oleh Allah sebagai perantara kepada Bani Israel dengan memberikan kepadanya kekuatan, tanda-tanda, dan mukjizat seperti yang kamu lihat di tengah-tengah kamu. Berarti Yesus itu disebut Allah karena dia wakil Allah, karena dia utusan Allah, bukan karena dia Allah betul, bukan karena dia Tuhan beneran, tapi karena dia hanya utusan Allah yang ditugaskan menyampaikan firman. Makanya dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku, oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Seperti itu bang. Makanya nyata daripada aku karena engkau semua adalah pembuat kejahatan. Apa kejahatan itu? Ya, karena menyembah Yesus, menganggap Yesus itu adalah Tuhan, padahal tidak ada kehendak Bapa agar manusia menuhankan Yesus. Kehendak Bapa adalah untuk mentaati perkataan Yesus. Perkataan Yesus hanya memerintahkan menyembah kepada Allah Bapa yang ada di surga. Seperti itu Bang Abdon. Ya. Jadi gini Bang Juma, konsepnya Bang Juma ini konsep konsep yang hampir sama dengan orang Yahudi. Jadi menghujat itu bukan mengatasnamakan Tuhan saja, itu Bang Juma ya. Jadi contohnya nih, salah satu contoh kedua tadi itu Yesus artinya menghujat nama Allah itu ya. Yahudi mengatakan dia sudah menghujat karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Oke? Salah satu itu. Kedua, jadi ini perlu dipahami, keselamatan itu adalah karena dosamu ya. Karena dosamu itu kamu akan diselamatkan Juma. Jadi begini, di Markus 2
Ada di Markus 2 ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu kata Yesus. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, berpikir dalam hatinya, oke lah, saya anggap Bang Juma ini ahli Taurat, ya kan? Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ya, orang ahli Taurat ini merujuk kepada Yesus. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri? Ini menghujat, ya. Ini bagi orang Yahudi, jika dosamu telah kuampuni, itu kata Yesus, itu sama dengan bahwa Yesus telah menghujat Allah. Hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Mereka tahu, Bang Juma, mereka ahli Taurat, ya, guru-guru agama. Jadi saya rasa Bang Juma juga perlu harus belajar dulu kepada orang Yahudi itu biar paham, biar agak keras sedikit Bang Juma menyatakan ini, ya. Jadi maksud saya gini, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Ya, begitu juga Juma. Mengapa kamu berpikir Juma begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih baik? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan"? Mana yang lebih mudah? Dosamu diampuni. Bagi kita tentu dosamu yang diampuni, gampang kita, dosamu diampuni, tapi nggak bisa jalan, kan begitu. Nah, di ayat 10-nya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, ya, anak manusia, berarti Yesus menyebutkan anak manusia tertuju kepadanya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Itu Bang Juma. Jadi kata-kata di sini, perbuatan Yesus itu tidak diakui oleh mereka. Ya, perbuatan Yesus yang menolong orang itu tidak diakui dari perbuatan siapakah itu, tetapi menyalahkan Yesus karena menyebut diri, menyatakan anak itu, "Dosamu telah diampuni." Nah, kan begitu. Perbuatan ajaib yang diberikan oleh Yesus, mereka tantang, ya, mereka tantang, dan mereka juga tidak mengakui Yesus karena dia sudah mengatakan mengampuni dosa orang lumpuh itu. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Itu kata ahli Taurat. Tapi Yesus mengatakan lantang, "Dosamu sudah diampuni." Kan begitu. Nah, kalau penyelamatan tentang dosa, jika saya yang berdosa ini, Bang Juma, saya tentu hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa, tidak ada yang lain. Kalau saya bicara Bapa, saya tidak kenal Bapa. Kalau saya tidak kenal Allah, kalau saya tidak kenal Yesus. Tanpa Yesus saya tidak kenal Bapa. Saya hanya bisa bilang Bapa, tapi kemana saya tujuan saya? Saya hanya bisa bicara Tuhan, tapi kemana Tuhan yang saya tuju? Kan begitu. Tapi Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Yesus mengatakan, "Melihat aku, melihat Bapa." Ini kan hanya konteks melihat dan tidak melihat. Oke. Jadi gini, Bang. Oke, dah. Jadi gini, Saudara Abdul harus memahami bahwa orang-orang Yahudi ketika mereka itu kena kutuk, itu artinya secara tradisi mereka ada yang disebut tulah. Orang yang kena tulah itu adalah orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa. Ketika kemudian orang yang melakukan dosa itu sudah bertaubat, tanda-tandanya adalah kutukan itu diangkat, dicabut dari dirinya. Kalau dia sudah dicabut kutukan itu dari dirinya, itu menandakan bahwasanya dia tidak sakit lagi. Artinya ketika dia tidak sakit lagi, artinya dosanya sudah diampuni. Orang yang buta, orang yang lumpuh, semua itu diakibatkan karena mereka punya kutuk, mereka pernah melakukan dosa. Tanda daripada pertobatannya, kutuknya diangkat. Ketika Yesus mengobati dan penyakitnya sembuh,
maka dikatakan dosamu telah diampuni. Yesus tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Nggak ada, Bang. Anda carikan saya data di dalam kitab saudara, Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Nggak ada. Dosamu telah diampuni. Bahkan kalau itu yang Anda jadikan acuan untuk menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri, maka itu terbantahkan oleh Yohanes 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, maka dosa orang lain itu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya orang tersebut tetap ada. Ini menandakan bahwa bukan cuma Yesus, siapapun bisa mengampuni dosa orang lain. Yohanes 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya orang itu akan diampuni. Coba. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Nggak ada masalah Yesus mengampuni dosa atau siapapun yang mengampuni dosa. Ini bukti bahwasanya itu bukan menjadikan dia itu sebagai tanda bahwa dia itu Tuhan. Nah, oleh karena itulah kemudian kita harus memahami bahwasanya betapa banyak orang-orang yang sebelum Yesus datang itu diselamatkan. Contoh misalnya di dalam Matius 21 ya, nomor 31 dan seterusnya. Pesundal, pemungut cukai itu lebih dulu masuk ke dalam surga. Hanya karena percaya kepada Yohanes, bukan percaya kepada Yesus, bukan. Tapi percaya kepada Yohanes sang pembaptis, mereka sang pelacur dan pemungut-pemungut cukai itu lebih dulu masuk ke dalam surga. Artinya bahwasanya ketika Yesus memanggil Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, itu menandakan bahwa Yesus bertuhan. Tuhanku yang ada di surga, Bapak sama dengan Tuhan, Bapakku sama dengan Tuhanku, berarti Yesus bertuhan. Adalah satu kekonyolan ketika ada manusia mempertuhankan manusia yang juga bertuhan. Sementara manusia yang bertuhan ketika datang memerintahkan pengikutnya untuk tidak menuhankan dirinya, tetapi cukup mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Engkau ini siapa? Tuhannya Yesus, Bapaknya Yesus. Dialah sang Tuhan yang harus dikenal satu-satunya, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu yang kami imani sebagai orang Islam. Yesus itu utusan, Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Silakan, Bang. Ya, itu nggak saya pertentangkan, Bang Juma. Jadi konsepnya kan sama seperti orang Yahudi, ya. Artinya menuhankan yang satu. Ya kan sama. Ya, begitu juga Bang Juma. Yang permasalahan sekarang kan tinggal karena pengakuan bahwa seseorang datang ke dunia ini mengakui dirinya adalah anak Allah. Jadi, mengakui dirinya bisa mengampuni dosa manusia, itu yang menjadi penghujatan bagi orang-orang Yahudi. Saya kan sudah bacakan tuh ayatnya tadi, Bang Juma. Nah, perkaranya sekarang kan Tuhan yang tidak terlihat dan Tuhan yang terlihat. Itu perkaranya. Nah, ketika Tuhan yang terlihat ini akan digerogoti. Dari mana asal-usulnya? Kan itu dulu. Bagaimana dia? Bagaimana kepribadiannya? Nah, kalau kita cari kepribadiannya, apakah ada seperti Yesus mengatakan, seperti Pilatus mau disalibkan, aku tidak mendapatkan kesalahan daripada orang ini. Itu kata siapa itu? Pontius Pilatus, ya. Nah, yang perkara di sini Bang Juma, hanya Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan, menyatakan dirinya adalah anak Allah, menyatakan dirinya dia mengampuni dosa manusia. Itu penghujatan bagi orang Yahudi. Kalau yang lain-lain nggak ada yang bisa diselidiki kesalahan daripada Yesus. Nggak ada itu. Nggak ada Bang Juma. Yang ada hanya dua itu saja. Mengatasnamakan dia adalah anak Allah, mengatasnamakan dia mengampuni dosa manusia. Kan begitu. Nah, kita selalu bicara seperti ini Bang Juma. Kalau kita bicara tentang hukum yang ada daripada ahli-ahli Taurat itu, ahli-ahli agama pada zaman itu, mereka sudah cakap sekali tentang kesalahan manusia dan cakap sekali tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah itu. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus diambil sesuatu kesalahannya dengan melalui pencobaan-pencobaan perkataan tanya jawabnya. Kan begitu. Benarkah Yesus itu keselamatan? Ya benar.
Contoh perempuan yang berzina kedapatan zina. Ini kan perlu Bang Juma. Jangan hanya kita baca lewatkan saja, tapi pengertiannya. Perempuan yang kedapatan berzina dalam hukum Taurat itu adalah dirajam Bang Juma. Nah, ini dibawa oleh ahli Taurat itu, dicobai Yesus. Untuk mencobai Yesus dibawalah orang berzina, perempuan berzina ini. Kata orang-orang Yahudi itu, ya orang-orang Farisi itu kepada Yesus, "Guru, dalam hukum kami, jika perempuan berzina akan dihukum rajam atau dilempar sampai mati, lempar batu sampai mati. Bagaimana menurutmu, Guru?" Itu kata ahli Farisi itu. Nah, dia mempertentangkan, mencoba hukum yang tidak bisa dirubah ini, Bang Juma. Hukum yang tidak bisa dirubah jika ada perempuan berzina akan dilempar sampai mati. Dibawa hukum ini kepada Yesus. Bagaimana pendapatmu, Guru? Tapi Yesus menjawab, "Jika ada di antara kamu yang tidak bersalah dan tidak berdosa, baiklah kamu melempar duluan kepada perempuan ini." Nah, ketika Yesus mengatakan, jika ada di antara kamu yang tidak berdosa, baiklah melempar perempuan ini duluan. Tentu mereka tidak berani. Padahal dalam kitabnya sudah dianjurkan itu, Bang Juma. Sudah titah hukum jika kedapatan perempuan berzina dilempar sampai mati. Dengan perkataan yang Yesus sesimpel itu, mereka terkukung, Bang Juma. Terukur pengertian dari makna kata-kata Yesus ini. Nah, akhirnya bagaimana perempuan ini? Apakah selamat dari dosa? Selamat daripada maut? Tentu perempuan yang berzina ini selamat daripada maut, karena dia sudah melakukan dosa, karena dosa adalah upahnya maut. Tapi kedatangan Yesus di situ, perempuan ini selamat, Bang Juma. Apa kata Yesus kepada perempuan ini? "Hai perempuan, apakah ada yang melempar engkau?" "Tidak ada, Guru." "Kalau begitu aku juga tidak melempar engkau. Pergilah dan jangan melakukan dosa lagi." Nah, ini kan penyelamatan, Bang Juma. Jika tidak ada Yesus di sini, perempuan itu mati sia-sia. Itulah yang dikatakan Yesus, "Jika engkau tidak percaya akulah Dia, akulah Bapa, akulah Allah, maka kamu akan mati dalam dosamu." Itu kata Yesus. Nah, karena Yesus ada di hadapan dari perempuan ini, dia selamat daripada dosa. Karena upah dosa adalah maut, Bang Juma. Sekarang jika Bang Juma merasa itu nggak benar, siapa penyelamat Bang Juma di dalam dunia ini jika Bang Juma membawakan dosa dalam kematian? Siapa yang menyelamatkan? Siapa yang menghapus dosa? Ayo kita balik di dalam Quran itu. Siapakah penyelamat Bang Juma di akhir kematian Bang Juma? Tentu Bang Juma ada dosa. Tidak mungkin Bang Juma di dunia tidak ada dosa. Sekarang siapa yang bisa mengampuni Bang Juma dalam dosa? Silakan kita balik dulu ke ke Al-Quran biar kita tahu. Silakan Bang Juma. Iya, jadi saya jelaskan dulu Bang sebelum kita masuk ke Al-Quran. Jadi gini, pada saat Yesus itu datang abad pertama, hukum Taurat itu nggak berlaku, Bang. Adalah tidak mungkin hukum yang sudah ribuan tahun ditinggalkan tiba-tiba mau dipraktekkan sama Yesus. Yesus siapa? Yesus punya kapasitas apa? Dia bukan hakim, dia bukan gubernur. Loh, kok tiba-tiba dia menghukum orang, mengkisas manusia? Itu yang pertama. Prosesi hukum yang terjadi dalam tradisi Yahudi itu harus komplit, Bang. Tidak serta-merta orang datang, "Guru, ada yang berzina, rajam." Oh, enggak begitu. Faktanya Yesus apa? Dia tidak mengkuduskan hari Sabat. Pada hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya memetik gandum. Orang yang kayak begini ingin mengukuhkan Torah? Nggak mungkin, Bang. Wong kamu juga melanggar Torah kok. Jadi tidak ada kapasitas Yesus untuk kemudian mengatakan bunuh. Tidak. Lagi-lagi orang yang datang kepada Yesus melaporkan bahwa wanita itu berzina, mereka bukan saksi utama. Nggak ada bukti bahwa dia saksi. Bisa jadi itu adalah fitnah. Kenapa? Yang datang ini orang Farisi, orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Lagian kedudukan Yesus pada saat itu, sekali lagi saya katakan, bukan hakim. Dia bukan imam Lewi. Dia tidak punya kapasitas untuk menentukan rajam tidak rajamnya orang, kisas tidak kisasnya orang. Bukan Yesus punya kompetensi di sana. Jangankan sebagai imam yang dianggap sebagai imam sah bagi 12 suku Bani Israel, dianggap sebagai orang benar saja kagak, boro-boro dia mau memutuskan perkara. Jadi jangan hanya segelintingan hal kecil seperti itu kemudian oh dia Tuhan, karena dia tidak mengajarkan untuk merajam wanita tersebut. Oh tidak. Ingat Bang, dari sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam sampai kepada zamannya beliau, hukum rajam itu tidak ada konotasi yang bisa kita jadikan sebagai sumber utama
atau sumber primer bahwa mereka mempraktekkan hukum Torah. Apa pembuktiannya? Baca Yohanes 7 nomor 49. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Orang banyak ini terkutuklah mereka karena mereka tidak melakukan hukum Taurat. Selesai. Baca Matius 23 nomor 1 sampai seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jangan kau ikuti mereka ahli Torah ini, orang Farisi. Jangan kau ikuti. Kenapa? Mereka menduduki kursi Musa, tapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Apa buktinya tuh? Itu perkataan Yesus. Loh, kok tiba-tiba Yesus bukan sopo-sopo, ada orang berzina dilaporkan ke dia, lantas mau dirajam. Malah dia yang mau mati dibunuh, sebelum dirajam baru digali lubangnya. Yesus duluan dirajam sama warga di sana pada saat itu. Jadi jangan ngadi-ngadi, Bang. Menentukan satu perkara dia Tuhan atau tidak Tuhan dengan hanya hasil penyelidikan kayak begitu, bahaya. Nah, kemudian ketika saudara berbicara mengenai Islam, apa yang menjadi dasar pijakan Islam? Siapa yang menyelamatkan di Islam? Bung, saya katakan kepada saudara, Islam itu sudah sangat komplit keselamatannya Islam. Nggak bisa lagi ada tawar-menawar di Islam itu. Rasulullah Muhammad SAW menerangkan dirinya melalui Al-Quranul Karim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Coba Anda bayangkan ya, Anda memiliki kesalahan besar sekali. Narkoba lah misalnya, bandar narkoba, Anda membunuh, Anda berzina. Kemudian Jokowi mengatakan begini, kesalahanmu diampuni karena kamu telah mengikuti aku. Engkau memilih aku pada saat aku menjadi pemilihan presiden. Dosa-dosamu diampuni, narkoba kasusmu diputihkan. Senang tidak Anda? Senang. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian datang, wahai Rasulullah Muhammad SAW, katakan kepada seluruh umat manusia, siapapun di antara mereka yang dosa-dosanya seluruhnya mau aku hapuskan, perintahkan kepada dia untuk mengikutimu. Maka Rasulullah mengatakan, jika engkau mencintai Allah pencipta langit dan bumi, wahai seluruh umat manusia, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Akulah yang mensucikan kalian, wa yuzakkikum wa yuzakkihim. Rasulullah SAW mensucikan manusia, bukan seperti Yesus menebus manusia, tapi kita tidak tahu menebus ke dewa siapa. Karena Tuhan yang benar tidak pernah meminta darah manusia. Tuhan yang benar hanya meminta darah binatang. Baca Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Tuhannya Nabi Musa alaihissalam di dalam pengajaran Yesus sendiri, Lukas 5 nomor 14, Matius 8 nomor 4. Yesus mengajarkan Bani Israel mengorbankan darah hewan. Al-Quran memerintahkan kami umat Islam mengorbankan darah hewan, tapi Kristen mengorbankan darah manusia. Entah dipersembahkan kepada dewa siapa. Oleh karena itulah kemudian di Islam, Rasulullah Muhammad SAW ketika ada kaumnya, ada umatnya yang berdosa, apa yang diperintahkan kemudian? Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, dan seterusnya. Apabila engkau berdosa, apa kata Allah? Maka bertaubatlah, maka dosamu akan terampuni. Dan itu diajarkan oleh para nabi. Yesus pun mengajarkan begitu. Bertaubat, bertaubat, bertaubat. Jadi nggak ada itu penebus. Orang dijadikan tumbal di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita, nggak ada. Kenapa? Konsepnya Nabi Musa, konsepnya Daud, Salomo, bahkan Yeremia, Daniel, dan semua termasuk Yesus. Apa yang dikatakan? Manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Nggak bisa ditebus oleh dosa oleh orang lain. Nggak bisa. Dosa ditanggung masing-masing. Upah manusia itu ada sesuai dengan perbuatan masing-masing. Oleh karena itulah kemudian dalam Islam, wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Siapa yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka dia akan diampuni, dihapuskan, dibersihkan dirinya dari segala dosa-dosa. Yang mengikuti loh ya. Jadi kalau ada umat Islam mengikuti Rasulullah, mengikuti aspek syariatnya, akidahnya, maka dosa-dosanya terhapuskan seketika tanpa menjadikan manusia lain sebagai tumbal. Itu. Jadi Islam itu enak, Bang. Dosa-dosanya bisa dihapuskan hanya karena mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya menjadi seorang Muslim yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Oke, jadi gini Bang Juma. Tidak satu pun manusia ini yang tidak jatuh dalam dosa. Semua manusia yang ada di dunia ini, ya kan? Nah, jadi kalau Bang Juma mengatakan bahwa mengikuti Muhammad itu kita bisa diampuni dosa, tentu saya ambil ayatnya. Di dalam Quran ada tertulis ya. Dalam Quran ada tertulis. Nah, saya ambil di sebentar ya, bahwa di
48 sebentar ya. Nah, di sini disebutkan ya tentang dosa. Kita bicara tentang dosa. Jadi yang bisa menyelamatkan dosa itu, menyelamatkan kamu dari hukum dosa itu, menyelamatkan kamu dari perlakuan kamu dalam dosa itu, dan kamu mendapatkan maut dari dosa itu, hanya Tuhan. Ya, hanya Tuhanlah yang bisa. Siapa itu? Tuhan Yesus. Karena Dia sendiri yang berbicara. Kalau Bang Juma, saya bacakan di Al-Fat 2 ya. Di Al-Fat 2 itu berbunyi, ini ada terjemahannya. Nanti kalau memang kurang sempurna terjemahannya, mungkin Bang Juma bisa membenarkan terjemahan ini, meluruskan. Di Al-Fat 2, Quran 48 ayat 2, agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Oke? Nah, saya tidak akan memframing ini. Ya, saya tidak akan memframing ini ya. Tetapi di sini jelas terjemahannya agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Jadi kalau saya katakan bahwa di Alkitab ini juga semua itu jatuh dalam dosa, sampai mulai dari manusia pertama Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa sampai keturunannya, sampai sekarang kita sudah berdosa. Bahkan di ayat Quran 48 ini, Al-Fat ayat 2, Muhammad juga di sini dosanya sudah ada atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Jadi penyelamatan ini Bang Juma adalah orang yang terlepas dari dosa, itulah yang bisa menyelamatkan. Orang yang tidak dosa itu tidak mampu kepada seseorang datang, itulah yang bisa menyelamatkan. Tuhan tidak akan berkompromi dengan dosa. Nah, jadi penyelamat bagi dosamu, penyelamat kehidupanmu adalah atas dosa-dosamu. Semua kamu cuma baik saya, semua ini di atas bumi ini, semua manusia telah berdosa, sudah dibuktikan Yesus tentang hukum itu. Orang-orang ahli Taurat, jika kamu tidak berdosa, baiklah engkau melempar duluan wanita yang berzina ini. Tapi mereka sendiri sebagai ahli Taurat yang mau mengikuti itu, ya, mengikuti itu sudah tidak mampu untuk melempar wanita ini. Jadi pertanyaannya, siapakah yang mampu menghapus dosa dunia ini, Bang Juma? Siapa yang bisa membuktikan ini? Yesus kedatangannya hadir ke dunia ini sudah membuktikan. Yesus mampu berkata-kata, dosamu telah diampuni. Kalau dosamu telah diampuni, oke lah. Kalau menurut pemahaman Bang Juma harus pakai aku, dosamu telah kuampuni. Bahkan dosamu telah diampuni ini lebih kuat. Dia tidak mengatasnamakan siapapun, tidak mengatasnamakan Bapa. Dosamu telah diampuni. Itu kata Yesus. Dia tidak menyatakan dalam dirinya, tapi perkataannya. Nah, hal-hal seperti ini kita harus cerna dulu. Apa maksud Yesus ini mengatakan tentang dosa? Yesus menyatakan hanya tentang dosa kehidupan kita ini, Bang Juma, nggak ada yang lain. Baik kamu tidak beribadah atau tidak, itu percuma bagi Yesus. Percuma. Makanya Yesus mengatakan, percuma kamu beribadah kepada aku, itu kata Yesus. Karena ajaranmu adalah ajaran manusia. Jadi kalau Yesus mengatakan akulah guru dan Tuhan, nggak masalah nih Bang Juma. Anda tidak mau setuju dengan Tuhan, kenapa Anda setuju dengan guru? Ya gurukan aja itu Yesus. Ya kan? Apa perlakuan ataupun keterangan ataupun perintah Yesus diberikan, Anda kita bisa baca nih di Alkitab. Jadi kalau di abad, Bang Juma mengatakan Yesus ada di abad pertama. Bang Juma salah, ya. Kenapa saya salah? Dia sudah mengatakan sebelum dunia ini, Bang Juma, Yesus mengatakan aku telah ada. Yesus menyatakan itu. Sebelum dunia ini ada, aku telah ada, ya. Nah, saya ambil ini ayatnya ya. Yohanes 17 ayat 5, ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi jangankan masalah Taurat, Bang Juma, jangankan masalah ahli Taurat, jangan para ulama-ulama atau pendeta segala macam, jangankan masalah yang namanya dunia ini. Sebelum dunia ini ada, Bang Juma, Yesus telah ada. Sebelum Abraham ini ada, sebelum Abraham dijadikan, Yesus mengatakan aku telah ada. Jadi kalau Bang Juma mengatakan anak manusia mempertuhankan manusia, Bang Juma selalu konteks dalam pemikiran Bang Juma bahwa Yesus itu sama seperti Anda. Salah. Itu salah Bang Juma. Sebelum kamu ada Juma, sebelum Adam pun ada, Yesus telah ada. Nah,
Kalau kita menafsirkan secara lugas seperti Bang Juma, bagaimana dengan perkataan ini? Sebelum dunia ini aku sudah ada. Nah, tentu kan kita bertanya, sebelum dunia dijadikan Yesus sudah ada. Siapa dia? Apakah manusia? Enggak dong. Manusia pertama itu Adam. Sebelum Adam ada, dia sudah ada. Nah, hanya saja Bang Juma tidak menerima bahwa dia dinyatakan Tuhan di sini. Kalau Yesus mengatakan dirinya adalah guru, nggak masalah. Saya juga nggak perlu Bang Juma. Kalau saya tidak menuhankan Yesus, saya nggak apa-apa. Tapi itu adalah guru saya. Yesus adalah guru kehidupan saya. Nggak masalah. Nggak masalah seperti itu. Akulah guru dan Tuhan. Kalau Bang Juma tidak setuju Tuhan saya, hidup saya di dunia dan di surga ini adalah Yesus. Ya, begitu. Ya, jadi maksud saya, coba Bang Juma memberikan kenyataan yang statement Bang Juma tentang dosa itu siapa yang mengampuni. Kalau Bang Juma mengatakan tadi Nabi Muhammad, tadi saya sudah tunjukkan Quran 48 ayat 2 bahwa Muhammad juga berdosa. Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Saya nggak tahu nih yang akan datang seperti apa. Nah, jelas keselamatan itu ada pada orang yang tidak berdosa, yaitu Allah itu sendiri yang menjadi rupa manusia, yaitu menjadi manusia yang datang ke dunia. Faktanya dia mengatakan dosamu telah diampuni. Itu Bang Juma. Jadi supaya bisa ini berimbang, tunjukkan Bang Juma siapa yang bisa menyelamatkan kamu atas dosamu di dunia dan di akhirat ini. Siapa? Pakai Quran Bang Juma. Silakan. Iya. Jadi begini Saudara Abdon. Ya mungkin kalau sekolah minggu orang-orang tahu yang hidupnya itu hidup lahir dalam keadaan prematur, mungkin bisa Anda ajarkan seperti konsep yang tadi. Tapi kami umat Islam adalah orang yang berakal. Kalau Anda mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, itu Yesus posisinya dia mengklaim dirinya Tuhan, atau dia mengklaim dirinya sebagai hamba yang sedang merendahkan dirinya, berdoa memohon kepada Tuhannya? Ayo. Akulah Tuhan. Apa buktinya? Aku ada sebelum Abraham ada. Hehehe. Sebelum Abraham ada, Adam sudah ada duluan. Telat Yesus, kesiangan Anda. Tapi sayangnya bagi orang berakal, pengakuan Yesus itu bukan pengakuan sebagai Tuhan, Bung. Itu pengakuannya sebagai hamba Tuhan. Kadang saya lucu ya. Jadi gini, Saudara Abdon, gini. Kalau hanya atas dasar ucapan Yesus itu, Anda baca Amsal 8 dong. Apa yang dikatakan oleh Salomo? Sebelum langit digariskan, aku ada bersama dengan dia. Hayo, duluan mana kira-kira? Dia Adam, dia Abraham. Abraham, Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Salomo mengatakan apa? Aku ada sebelum langit digariskan. Hayo, hebat mana? Haha, silakan Anda tuhankan Salomo. Itulah jauh lebih hebat daripada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya konsep aku ada sebelum Abraham ada, Bung, di dalam kitab saudara diterangkan di Efesus 1 nomor 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Saudara Abdon, kita ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tuhan telah memilih kita. Berarti bagaimana mungkin Tuhan memilih kita, kita belum ada. Kita sudah ada. Artinya apa? Rancangan Tuhan itu sudah ada sebelum dunia diciptakan, sebelum apa yang ada di dunia ini diadakan oleh Tuhan. Kemudian di dalam kitab Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ini ada, dulu itu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Terbantahkan konsep Anda. Yesus bukan Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan. Kenapa dia mengatakan aku ada sebelum sebelum Abraham ada? Anda baca di dalam Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaanku adalah kemuliaan yang diberikan Bapa kepada aku, yang diberikan Tuhan kepada aku. Nah, kemuliaan Tuhan itu kapan ada? Kemuliaan Tuhan itu ada bersama dengan Tuhan itu sendiri. Dia tidak memiliki awal dan tidak akhir. Jadi kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada Yesus sehingga dia menjadi nabi dan rasul. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian kalau di Islam, juru selamat kami itu adalah ajaran
yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi. Itulah juru selamat kami. Itu juru selamat kami. Juru selamat kami itu adalah ajaran yang didatangkan oleh Allah melalui perantaraan para nabi. Ketika Anda membawa Al-Quran ayat 2 dari surah Al-Fat, Anda juga harus ingat dong, kalau itu yang Anda jadikan dasar pijakan. Yesus memohon ampun di dalam Matius 6. Anda melarikan kemana itu? Tuhan, Bapa, ampunilah dosa kami. Nah, Yesus punya dosa. Dia mohon ampun kepada Tuhan. Semalam-malaman dia berdoa. Ya, dia mencari tempat yang sepi, kemudian dia bersemalam-malaman berdoa. Dia tinggalkan murid-muridnya, lalu kemudian dia mencari tempat-tempat yang sepi, lalu semalam-malaman dia berdoa. Apa doanya? Ya, permohonan ampun. Nah, sedangkan Rasul Muhammad SAW dikatakan demikian untuk mematahkan pemahaman-pemahaman orang belakangan. Kalau Rasul Muhammad SAW yang begitu hebat menjelaskan tentang apapun sudah lebih dulu 1400 tahun silam, maka jangan-jangan dia ini adalah Allah, jangan-jangan dia ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah, makanya sekarang kita melihat banyak orang Kristen, bahkan ada dari golongan Islam yang mengaku golongan Islam itu sendiri, yang menganggap bahwa Rasulullah SAW itu adalah Allah itu sendiri. Ada, seperti misalnya golongan dari Syiah misalnya, ya kan? Ada yang dari golongan, pokoknya banyak golongan yang menganggap bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah cerminan, itu adalah gambaran daripada Allah itu sendiri yang datang dalam rupa makhluk. Ada juga yang mengatakan Nur Muhammad dan seterusnya. Nah, inilah cerminannya ketika Al-Quran menerangkan bahwasanya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambi, menjelaskan bahwasanya agar Allah memberikan ampunan kepada Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Menandakan bahwa sesempurna apapun ajaran Rasul Muhammad SAW tentang ilmu pendidikan, tentang ekonomi, tentang militer, tentang ilmu bumi, tentang ilmu udara, air dan seterusnya, dia hanyalah manusia yang diberi kemuliaan sebagai nabi dan rasul. Jangan dituhankan, itu poinnya. Sementara ajarannya adalah jelas, wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Dalilnya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau ingin dosa-dosamu dihapus, jika engkau ikutilah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fattabi'uni, itu nggak ada tawar menawar itu, bang. Fattabi'uni, nggak ada tawar menawar. Satu-satunya jalan keselamatan yang menjadi tuntunan terakhir di zaman ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah melalui Al-Quranul Karim. Demikian. Ya, ya tentu konsep itu yang berbeda, Bang Juma. Jadi saya bukan mempertahankan atau artinya melemahkan Bang Juma di sini. Hanya saja konsep keselamatan itu, Bang Juma, itu adalah dosa. Yang Tuhan itu bicara tentang dosa, Bang Juma. Maka Yesus mengatakan, aku datang kepada orang yang berdosa. Ya, artinya apa? Aku datang kepada orang yang sakit. Aku datang kepada orang yang salah, bukan kepada orang yang benar. Nah, tentu yang salah ini siapa? Yang sakit ini siapa? Tentu yang memiliki dosa. Kita bicara kerohanian, ya. Bedakan dulu, Bang Juma, kalau bicara tentang kejasmanian dan bedakan tentang bicara kerohanian. Yesus datang ke sini ini, kehadiran Yesus datang ke dunia ini adalah tentang kerohanian kita. Ya, apakah kita sehat jasmani? Ya, sehat. Saya ini sehat jasmani ini. Abdul sehat jasmani. Tapi belum tentu rohani saya tidak sehat. Belum tentu rohani saya sehat. Tapi bicara ketuhanan ini tentang kerohanian kita. Ya, karena kita bicara tentang ketuhanan. Maksud saya di sini, Bang, cuma begini. Yang bisa menyelamatkan kita, menghapus dosa kita agar kita tidak terjerat dalam hukum dosa adalah maut, adalah Tuhan. Tidak ada satupun, Bang Juma, yang bisa menyelamatkan kamu dari dosa. Nabi apapun itu, karena nabi itu semua telah jatuh dalam dosa. Nah, di Al-Fatihah, di Quran 48 ayat 2 saya sudah terangkan, ya, bahwa perlakuan semua hidup kemanusiaan ini sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau begitu, apakah orang yang berdosa bisa menyelamatkan orang yang berdosa? Itu pertanyaan, Bang Juma. Apakah orang yang sudah jatuh dalam dosa bisa menyelamatkan orang yang berdosa? Tentu tidak, Bang Juma.
ya kan? Karena sama-sama diampuni di situ. Nah, sekarang cuma konteksnya di sini, siapa yang mampu mengampuni dosa? Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu, Bang Juma, mempersalahkan Yesus hanya dua. Yang menyatakan dirinya adalah Allah, dan satu lagi yang Yesus menyatakan mengampuni dosa. Karena yang dua-dua ini adalah milik hanya Allah. Allah mereka pada waktu itu yang mereka tidak kenal, tapi mereka percaya kepada Allah itu sendiri atau Yahweh itu sendiri. Mereka tidak tahu siapa Yahweh itu, tapi mereka percaya. Nah, hal dua inilah yang dipertentangkan, Bang Juma. Hal dua ini. Nah, saya ulangi lagi, sampai sekarang pun dipertentangkan. Jadi kita nggak heran. Hanya saja kenapa hanya Yesus ini ataupun Isa Al-Masih, kalau kita setarakan dengan di Quran yang selalu yang kita bicarakan, tanpa Yesus kita tutup. Nggak ada yang mau dibicarakan di sini, Bang Juma. Bener aja, serius. Tanpa Yesus yang kita bicarakan tidak menarik semua ini, perlakuan sebuah hidup kemanusiaan. Tentu. Nah, karena ada Yesus di sini menyatakan dirinya adalah Tuhan yang terlihat, Tuhan yang bisa dikenal, Tuhan yang bisa memberikan ampunan dosa, Tuhan memberikan mujizat, Tuhan yang bisa memberikan hidup, Tuhan yang mengatakan sebelum dunia ini ada. Tentu dong. Kalau Bang Juma mengatakan bahwa sesuatu bisa seperti Salomo, Salomo itu manusia. Manusia dari mana? Tentu ukurannya adalah dari Adam. Ukuran daripada air mani. Yesus sampai kapanpun kamu cari Yesus, Bang Juma, dia tidak seperti manusia seperti kita. Karena dia sudah mengatakan, Yesus sudah membedakan kita di antara dirinya. Yesus mengatakan, Bang Juma, kamu berasal dari bawah. Yesus berkata nih, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, itu kata Yesus. Aku bukan dari dunia ini. Nah, benarkah kata Yesus ini bahwa Yesus bukan dari dunia ini dan kita adalah dari dunia? Memang benar dong. Dari dunia ini siapa? Dari tanah itu Adam pertama. Nah, tentu keturunannya siapa? Kita dong. Ya, tapi Yesus datang ke hadiran dunia ini mengapa? Ya, kalau saya samakan dulu sedikit bahwa Isa Al-Masih, ya, Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Isa Al-Masih adalah ruh darinya. Dan putranya di situ, Isa putra Maryam disebut namanya. Nah, tentu kan hal yang berbeda. Bukan bicara tentang dia punya bapak atau punya ibu, tidak. Dia unsurnya itu adalah Roh Kudus. Yesus unsurnya adalah Roh Kudus dan firman Allah. Unsur kita adalah air mani, pancaran dari air mani. Di Quran juga tertulis. Dan Adam adalah unsurnya dari tanah. Bukan bicara antara bapak dan anak, unsur yang paling utama. Jadi kalau Bang Juma bicara kita panjang lebar, sebenarnya kedatangan Tuhan ke dunia ini hanyalah satu, Bang Juma, tentang dosa, keselamatan dari dosa-dosamu. Karena semua dosa manusia, baik yang sudah mati duluan dan sekarang ini jatuh dalam dosa. Belum ada akhir kebangkitan, Bang Juma. Belum ada akhir kebangkitan. Dan Bang Juma juga mengakui Isa Al-Masih itu pertanda hari kiamat. Jelas, pertanda hari kiamat itu. Kita belum tahu nih kiamat. Dan di Alkitab juga disebutkan di hari kedatangannya kedua kali tentang akhir zaman. Dia mengatakan itu, tanda-tandanya sudah diberikan. Di hari kedatangannya tanda-tandanya sudah diberikan tentang akhir zaman atau kiamat itu. Ya, perang melawan raja, terjadi peperangan, terjadi kelaparan, terjadi belalang-belalang yang merusak. Itu kan semua terjadi, Bang Juma. Hanya saja konsepnya paling konsep yang ringan, yang mudah dicerna, Bang Juma, itu keselamatanmu siapa? Kalau dosa tentu dong kita sama-sama dosaku ya aku sendiri yang nanggung. Tapi dosaku itu siapa yang mengampuni aku? Itu pertanyaan besar buat Bang Juma. Kalau Bang Juma katakan tadi Muhammad, Bang Juma bilang jelas di Al-Fat, di Quran 48 ayat 2, Muhammad juga berdosa di situ, Bang Juma. Tentu orang yang berdosa menyelamatkan orang berdosa tidak bisa, Bang Juma. Hanya Allah itu yang bisa menyelamatkan. Hanya saja pertanyaan, Allah itu siapa? Enggak ada, Pak Abdon. Jangan dibawa framing bahwa di situ Nabi Muhammad berdosa, itu enggak ada. Ya, itu mengenai jaminan. Ya, gini. Afwan dulu deh ya, saya sedikit gatel juga. Dosamu yang lalu. Iya. Yang lalu dan yang akan datang diampuni. Itu sebuah bagaimana merujuk kepada Rasulullah SAW, itu bagian dari Rasul yang maksum, terpelihara, terjaga dari perbuatan dosa, dan itu semua para nabi. Makanya di situ ayatnya berkaitan dengan ayat sebelumnya dan berikutnya, sehingga juga memberikan jaminan ampunan dosa. Contoh di ayat 5 itu mengenai motivasi, itu apalagi kaitannya kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, satu-satunya manusia di situ mengenai Rasulullah SAW adalah sudah diberi jaminan pengampunan dosa ketika dia berbuat dosa, padahal dia tidak akan berbuat dosa. Di situ banyak sekali
dijelaskan oleh hadisnya ya. Dijelaskan oleh banyak hadis bahwa contoh bagaimana Rasulullah itu beristighfar, memohon ampun, bahkan dipertanya oleh sahabat bahwa beliau ini kenapa engkau masih terus memohon ampunan dosa kepada Allah, padahal Allah sudah menjamin. Namun Rasulullah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu kalimatnya. Makanya banyak sekali kalimat-kalimat keterangan hadis penguat menjelaskan bahwa Rasulullah itu sudah maksum, terjamin dari perbuatan dosa. Makanya banyak ayat lain, contoh di surah lain dikatakan bahwa Allah itu menjamin bagaimana ketika Rasulullah akan berdosa pun Allah pelihara tidak akan berbuat dosa. Itu bagian jaminannya di surat Ad-Duha ya. Alam yajid kayati mang fa'awa wajadaka dolang fahada. Ketika Allah akan tersesat pun Allah memberikan petunjuk kepadanya, maka diselamatkan Allah. Di situ bagaimana mata kodama apa yang telah lalu dan yang akan datang. Itu artinya bagaimana yang akan datang juga sama juga dengan peristiwa seperti yang telah lalu. Jadi sama-sama tidak ada masalah buat Rasulullah, terjamin terpelihara dari perbuatan dosa. Ya, itu terpelihara Rasulullah dari perbuatan dosa, konteksnya dan poinnya. Di situ banyak sekali keterangan penguat. Makanya boleh Pak Abdon kalau baca Al-Quran nggak akan rugi kok. Silakan Anda baca juga keterangan tafsirnya, penjelasannya gitu. Ya, terima kasih. Afwan Gurunda, lanjut. Agak gatel aja ini. Masya Allah. Lanjut. Ya, jadi kalaupun Anda mengatakan maksum ataupun dosa diampuni lagi, ya saya rasa konsepnya adalah telah melakukan dosa itu saja ya. Tapi saya tidak jabarkan tentang dosa apa, saya tidak jabarkan bahwa ketika yang dikatakan kalau di dalam Alkitab dosa manusia mulai dari Adam adalah kejatuhan dosa, tentu kita juga diwariskan dosa. Maksudnya begini, diwariskan dosa inilah ketika Adam bisa berbuat dosa, kita juga bisa berbuat dosa. Itu arti warisannya ya. Nah, masalah mengampuni, masalah dosa nih Bang Cuma, dosa memang tentu dosa itu dia tanggung oleh sendiri. Permasalahannya siapa yang mampu di dosa tadi itu, kan gitu. Tapi kalau Yesus mengatakan jelas, dia bisa mengatakan dosamu telah diampuni. Nah, itu yang menjadi pertentangan bagi orang Yahudi, ahli Taurat itu. Ketika ahli Taurat mendengar dosamu telah diampuni kepada orang lumpuh itu, kata Yesus, orang itu langsung tergerak, tidak menerima. Siapa kamu? Kok bisa-bisanya kamu mengampuni dosa? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Itu kata orang Yahudi. Kan begitu. Nah, itu penghujatan. Bukannya kata Yesus orang lain pun bisa mengampuni dosa, gimana? Tadi sudah dijelaskan juga. Tidak ada orang lain bisa mengampuni dosa kecuali daripada Yesus itu. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Nah, hal-hal seperti ini kan kita bicara dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah maut. Tidak ada Abadon. Yohanes 20:23 tadi sudah diangkat. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Itu kata Yesus gitu loh. Itu kata Yesus. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti orang lain pun bisa menetapkan dosa orang ketika dia tidak mengampuni. Itu udah jelas. Tadi di Al-Quran jelas ayatnya ya. Udah nyoba berkali-kali membahas di surah Ali Imran ayat 31. Itu udah jelas ayatnya itu, bagaimana memang hak prerogatif Allah mengampuni dosa. Tapi ingat, ikutilah Rasulullah SAW agar orang itu bisa diampuni dosanya. Makanya tadi berkaitan dengan surah tadi Al-Fat. Di situ di beberapa penjelasan dalam redaksi hadisnya itu kalimatnya begini, alaisa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah memberikan jaminan ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah lalu atau yang akan datang. Jadi intinya poinnya Rasulullah itu sudah dijamin tidak ada dosa. Tapi Nabi kami menjawab, afal aku abdan syakur, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang tetap bersyukur? Makanya Nabi kami tetap bertobat walaupun tidak ada dosa gitu. Itu mengenai konteksnya. Lah mengenai masalah agar selamat Allah mencintai dan mengampuni dosa, ya itu jelas tadi di Al-Quran. Ya, di surah Al-Imran ayat 31 itu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah gitu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Itu jelas innallaha wallahu ghafurur rahim. Itu udah jelas. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Kami suruh mengikuti Nabi Muhammad. Tidak mungkin kami suruh mengikuti orang yang berdosa. Orang Allah Maha Pengampun segala dosa, tidak mungkin Allah menyuruh orang yang berdosa, kan gitu konteksnya. Bisa kita pahami, ikutilah aku kata Nabi kami, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Maka perintahnya kami diperintahkan mengikuti segala apa yang diajarkan oleh Nabi kami dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi kami. Kami realistis jelas kok ajarannya. Tanpa dulu guru apaan? Oke, jadi gini, pengertian kata dosamu telah diampuni itu ya.
Itu maksudnya manusia tidak bisa mengampuni dosa, ya, tidak bisa mengampuni dosa, ya. Tapi mengampuni, oke lah, saya ampuni kesalahanmu, ya. Tapi di sini kata arti itu begini, ya. Saya ambil di Markus 11 ini. Karena itu Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kita kalau mau minta nggak main-main. Apa yang kita minta dikabulkan oleh Tuhan, ya. Nah, itu kata Yesus, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Maksudnya begini, kalau Anda mau berdoa, kalau Anda mau sholat, harusnya Anda tidak, kalau Anda punya kesalahan kepada temanmu, Anda harus minta maaf dulu. Bang Juma, saya minta maaf ya kesalahan-kesalahan saya, baru saya bisa lolos kepada doa itu. Ya, saya ampuni dulu kamu, baru Tuhan mengampuni saya jika saya mengatakan datang kepada Tuhan. Jadi kalau berdoa ini, kalau banyak masih kesalahan kita kepada orang itu, doa kita ini sempit, ini sulit untuk masuk. Kita harus lega dulu dalam kehidupan berdoa. Kita minta ampun dulu kesalahan kita, kita minta ampun kepada kawan-kawan, baru mereka ampuni. Ya udah, Don, salah kamu, ya udah, gak apa-apa, Don, lanjut aja, masalah. Ya, kesalahan ini oke lah, saya terima. Coba Pak Abdon baca Lukas 17 nomor 4. Ya, bacakan nggak apa-apa, kita bacakan. Oke, saya baca kalau gitu. Ya. Lukas 17 nomor 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Itulah ajaran Yesus. Iya, betul. Iya, kita bisa mengampuni kan? Jadi maksudnya gini. Jadi gini. Iya, pengikut Yesus pun bisa mengampuni dosa. Oke, itu kata Yesus. Maksudnya bukan ke sana maksudnya. Bukan ke sana. Kalau kita ngampunin orang, memaafkan orang, jangan hanya di bibir saja. Sampai 77 kali, sampai hati nuranimu kamu memaafkan orang itu. Itu maksudnya. Jadi nggak ecek-ecek, ya udah gua maafin, nggak bisa gitu. Harus dari berarti bisa mengampuni, orang lain bisa mengampuni. Bukan kesalahannya. Bisa nggak diampuni? Iya, bisa nggak manusia lain mengampuni kesalahan tersebut? Nggak bisa mengampuni, nggak bisa mengampuni. Aduh, saudara Abdon, Anda itu gini, saudara, Anda itu di sini antikristus. Anda memplesetkan semua pernyataan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Anda tunggu, sabar. Anda memplesetkan Yesus yang mengampuni. Anda baca Lukas 23 nomor 34. Yesus berkata, ya Bapa, ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus berdoa kepada siapa supaya orang itu diampuni? Kepada siapa, Bang? Kepada Tuhan, Bang. Pada Tuhan. Iya. Bapak di surga. Berarti yang mengampuni Yesus atau Bapak? Iya. Yang mengampuni Yesus atau Bapak? Apapun yang dikatakan Yesus. Saya tanya dulu. Yang mengampuni Yesus atau Bapak? Yesus yang berkata, ampuni, katanya ampuni. Iya, yang saya tanya, yang mengampuni dosa Bapak atau Yesus, Bang? Yesus yang berkata, ampuni, kata Yesus, ampuni. Gak bisa ditolak. Nah, itu kan cobalah, Anda ini antikristus. Anda antikristus. Yesus berkata, ya Bapa, ya Tuhan, ampunilah mereka. Yesus minta kepada siapa untuk orang ini diampuni? Minta kepada dirinya atau minta kepada oknum lain? Siapa yang berkata itu yang punya kuasa? Yang berkata Yesus, dia punya kuasa. Ampuni, kata ampuni. Jadi kalau saya mengatakan, ya Tuhanku ampunilah Abdon, berarti saya yang berkuasa gitu? Gak bisa kamu bukan Tuhan. Kamu gak bisa. Yesus kenapa tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni? Kenapa Yesus tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni? Kenapa? Siapa yang berkata? Kan dia yang berkata. Sama seperti saya tadi, saya pun yang berkata. Kamu bukan Tuhan. Kamu manusia. Yesus juga bukan Tuhan. Yesus juga manusia. Itu kata kamu. Nah, itu juga kata Abang. Nah, manusianya seperti apa? Kamu dari mana? Dari Armani kan? Nah, Yesus mengatakan di dalam kitabnya sendiri di Yohanes 17, dengarkan. Yesus mengatakan, aku sama seperti mereka, bukan dari dunia ini berasal. Mereka sama seperti aku, bukan dari dunia.
Yohanes 17:16. Mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti Yesus juga bukan dari dunia. Yang lain juga bukan dari dunia. Ya, saya jawab. Kalau kamu ikut Yesus, kamu bukan dari dunia ini lagi. Nah, berarti apakah pengikutnya itu juga Tuhan karena dia bukan berasal dari dunia? Bukan Tuhan. Lalu? Nah, berarti Yesus juga bukan Tuhan. Berarti Yesus juga bukan Tuhan. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kamu ikut Yesus, berarti kamu dalam Bapa. Kalau kamu ikut aku, kalau Yesus juga Yesus ikut siapa? Yesus ikut siapa? Yesus ikut siapa? Intinya gini, Yesus yang berkata, ampuni. Itu nggak bisa ditolak. Yesus ampuni. Yesus minta kepada Bapa agar mengampuni orang tersebut. Betul atau tidak? Betul. Betul. Berarti bukan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang berkata itu Bapa atau Yesus? Yesus. Nah, itu benar kamu. Nah, Yesus minta kepada siapa? Yesus minta kepada siapa? Kepada Bapa yang tidak kamu kenal. Berarti Yesus minta kepada Tuhan. Betul. Tuhan itu gini, Tuhan itu adalah keilahian yang tidak kamu bisa lihat. Tuhan itu tidak bisa kamu lihat. Yesus bisa dilihat. Yesus bisa dilihat atau tidak? Bisa. Yesus bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat. Tapi dalam keilahiannya kamu tidak bisa lihat. Nah, sama seperti saya begitu. Kalau begitu, saya pun bisa Anda tuhankan kalau begitu. Dengan Anda mengatakan, oh, sisi keilahian semua itu tidak bisa kamu lihat. Bisa kan? Bisa nggak? Kamu tidak ada yang dituhankan oleh Yahudi, mau Salomo, mau siapa, nggak ada. Orang Yahudi itu pinter, cakap dalam arti. Makanya orang Yahudi menyembah Yesus gitu. Makanya orang Yahudi menyembah Yesus gitu. Nah, siapa yang menyembah Yesus? Siapa yang menyembah Yesus? Sekarang siapa yang menyembah Yesus? Saya menyembah. Siapa yang menyembah? Nah, Anda siapa? Anda siapa? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin menyembah Yesus? Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin siapa? Di mana Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Di mana? Percayalah kepadaku. Terus belajar kebenaran dan hidup, tidak satu pun kepada Tuhan yang lain kecuali kepadaku. Paham itu? Nah, dia jalan atau dia tujuan? Dia jalan atau tujuan? Dia jalan atau tujuan? Dia jalan atau tujuan? Dia jalan atau tujuan? Hah? Di mana? Di mana itu dikatakan? Di mana dikatakan? Jalan. Kalau nggak ada jalan, kamu tahu nggak jalan? Iya, saya tahu Yesus itu jalan. Semua nabi itu adalah jalan menuju kepada Tuhan. Sekarang di mana Yesus mengatakan dia adalah tujuan? Dengarkan saya. Dengarkan. Di mana Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku tanpa melalui aku. Di mana itu Yesus katakan? Loh, kan sudah saya bacakan. Di mana? Sambil lagi. Di mana? Coba. Ya, silakan. Anda itu antikristus. Ayo. Ya. Antikristus dong. Anda memplesetkan semua ajaran Yesus. Saya yang meluruskan, Anda yang membengkokkan. Ya Bapakku, ampunilah dosa mereka. Ya Bapakku, ampunilah dosa mereka. Ya Tuhanku, ampunilah dosa mereka. Yohanes 14:6. Pelan-pelan. Silakan. Kata Yesus sendiri. Kata Yesus. Enggak ada firman Allah. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Nah, sekarang Yesus jadi tujuan atau Yesus adalah jalan? Saya buang itu jalan dulu lah. Saya buang itu hidup lah. Antikristus ini begini. Antikristus itu begini. Betul, Yesus itu benar sekali. Betul sekali. Kalau Anda mengaku Yesus itu, betul sekali. Kalau Anda mengaku Yesus itu kebenaran, kenapa Anda mempertuhankan dia? Sementara ucapannya itulah yang dimaksud kebenaran. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berhak untuk apa? Siapa? Yesus yang mengatakan. Nah, yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri siapa? Nah, yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri siapa, Bang? Abang berkata. Abang yang tidak bisa dengarkan, Bang. Ya, dengarkan, Bang. Yesus yang berkata tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul? Iya, betul. Artinya tahu nggak gini? Nah, gini dulu saya coba Anda plesetkan lagi. Coba Anda plesetkan. Artinya dia lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Gini santai. Abang. Antikristus ini nyata kali.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku apa-apa dari diriku sendiri. Karena pada saat itu aku lupa kalau aku adalah Tuhan, gitu. Gantian. Apapun yang diperbuat oleh Yesus, apapun yang dikatakan oleh Yesus itu adalah perkataan dan perbuatan Allah itu sendiri. Paham itu? Betul. Aku tidak berkata-kata. Dengarkan. Aku tidak berkata-kata. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, siapa yang memerintahkan Yesus berkata? Ya, siapa yang ngomong itu? Siapa yang mengajarkan Yesus berkata demikian? Nggak ada yang ngajarin. Tapi siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Anda plesetkan semua. Allah quwata illa. Di dalam Yohanes 12 nomor 49 dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus ini pesuruh office boy. Dia adalah alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya dia tidak bicara dari dirinya sendiri. Jadi jangan Anda tuhankan. Anda jangan memplesetkan hukum yang sudah teratur dengan baik bahwa dia adalah utusan Tuhan. Anda jadikan jadi Tuhan. Jangan, Bang. Dia bukan tujuan, dia utusan. Dia adalah jalan. Akulah jalan. Maka untuk sampai kepada Bapa, ikuti instruksinya. Apa instruksinya? Nyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa dianggap sebagai pembuat kejahatan? Kenapa yang saudara lakukan, saudara Abdul lakukan, bukan yang diperintahkan, bukan yang dikehendaki oleh Tuhan Bapa. Tuhan Bapa tidak pernah menghendaki agar manusia menuhankan Yesus, tidak pernah. Ayo. Udah. Belum sadar, Bang, belum sadar. Gantian ya. Itu, apalagi Bang Abdon dibantu terjemahan versi BIS sama TSI itu lebih jelas itu. Yang seperti dipaparkan Guru Ndajuma itu. Coba Yesus menjawab, akulah jalan menuju kepada Bapa. Akulah sumber dari semua ajaran-ajaran yang benar. Kan gitu. Ya, terus? Dan aku juga yang memberikan hidup yang kekal. Hidup kekal, siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jelas di sini. Versi BIS ini saya bacakan lagi. Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu sebagai jalan untuk mengenal Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Yesus, itulah yang iya tadi benar, dia itu sebagai jalan aja gitu loh. Tanpa Yesus kamu tidak mengenal Tuhan, itu pinter. Lah itu untuk kalangan Bani Israel, makanya dia berdakwah untuk mengenal Tuhan. Justru karena itu jalan. Tanpa Yesus kamu tidak tahu Allah itu. Tanpa Yesus kamu tidak tahu Bapa itu. Tanpa Yesus kamu tidak mengenal Yahweh. Jelas ada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Itu ajarannya gitu loh. Ini jelas loh. Mengenal Allah, untuk mengenal Allah itu, coba kamu mengenal Allah itu kata Yesus satu-satunya yang benar-benar nggak? Iya dong. Nah berarti Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya, apa arti Tuhan di situ? Kamu menyebut Tuhan dulu. Kamu kan bilang Tuhan itu tidak makhluk. Kamu paham kan? Kok tidak makhluk sih? Bang Abdon, aku izin jadi agak gatel juga ini Guru. Gantian, nalar kita pelan-pelan. Akulah jalan untuk mengenal Allah, kata Yesus. Bener nggak? Iya. Akulah jalan untuk mengenal Allah, kata Yesus. Untuk mengenal Allah itu ada berapa? Ada satu, Yesus. Loh, kok yaitu Yesus? Ya iya, Yohanes 17 nomor 3 jelas. Gitu loh, gini ya. Kok malah ke Yesus lagi? Gantian dulu. Saya ambil sedikit nih. Di dalam Quran. Iya, lanjut silakan. Enggak usah kita gantian. Nah, di dalam Quran tertulis ya, itu di surat Maryam. Surat Maryam ayat 34 nih, nomor 34. Itulah Isa putra Maryam. Saya samakan dulu karena kita perdebatan Yesus dan Yesus ya, mungkin ada tertuju pada Isa Al-Masih. Itulah Isa putra Maryam, perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Kalau saya ambil begitu, Anda mau mengatakan apa? Kamu menantang daripada ini. Kalau saya samakan dulu ya, ingat ya. Nah, artinya gini, Anda harus tahu pokok pemikiran itu yang berkata itu. Kalau Anda bicara Bapak, tidak ada Bapak di situ yang berkata, ya. Yesus. Kalau Anda mempermasalahkan siapa Bapa, siapa ini, Yesus yang berkata, akulah
Itu tegas sekali. Akulah jalan kebenaran. Coba Pak Abdon. Lanjutkan bacanya 34 sampai 36. Biar Pak Abdon masuklah logikanya. Yang tadi surah Maryam itu. Surah Maryam lanjutkan tadi, ya? bacanya. Iya, lanjutkan bacanya coba. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya, tidak patut bagi Allah mempunyai anak maha suci. Ini kan jadi pertentangan ya. Iya, terus jangan bertentangan. Enggak dulu nih, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Di poin ini, di poin 34. Satu lagi. Saya sambung lagi. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi siapa yang berkata? Tunggu dulu, ini sama nih. Kamu ambil 36. Dalam kurung Isa berkata. Siapa yang berkata di sini? Kalau kamu bicarakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, Isa langsung berkata di sini tanpa Jibril. Dia langsung berkata. Ya, tidak ada nabi apapun yang berkata langsung kecuali pada Isa berkata. Lihat dong di ayat 30-nya, dia itu diberikan Alkitab. Saya ikutin. Bukan kok siapa berkata, ya dia kan mendapat firman Allah di situ. Dia berdakwah menyembah satu-satunya Tuhan. Udah fokus kembali ke situ, jadi makin melebar nanti. Bukan, maksud saya gini. Yesus berkata ya. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Bapa itu kita ganti Tuhan dulu lah. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi tanpa Yesus Anda tidak akan sampai kepada Allah itu, kepada Tuhan itu. Itu udah pernyataan itu, statement itu. Nah, kalau Anda tantang silakan. Jelas itu 1 Korintus 6:14. Kamu mulai di mana? Allah sudah menghidupkan Yesus dari kematian. Gimana sih? Kamu memahami itu gimana itu, Abdul? Nah, apalagi coba. Kalau Anda bicara tentang Allah, Anda harus mengerti konsep Allah itu apa. Siapa itu Allah Allah sudah menghidupkan Yesus dari kematian. Allah itu harus paham dulu konteksnya, jangan coba. Allah sang pencipta kan? Allah sang pencipta kan? Siapa itu? Lah sang pencipta loh. Iya, nah, terus siapa maumu? Nah, coba kamu buka 1 Korintus 6:14. Siapa itu Allah pencipta itu? Ya sang pencipta, Allah sang pencipta. Terus Allah sang pencipta. Udah, gak usah lari-lari. Kamu dari tadi bohong-bohong terus. Gini. Kamu dari tadi tentang Yohanes 17:45 kamu berbohong lagi di situ. Udah berkali-kali kamu di situ. Nah, Pak, di sini sebelum dunia ada itu kan kamu lari lagi di situ kan tadi saya dengar. Di situ sebenarnya kan Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sebelum dunia ada, aku telah menyatakan namamu. Nama siapa ini? Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar. Yesus yang diutus, begitu. Loh, kok kamu bilang sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada? Gimana sih kamu membaca? Oke, itu konsepmu ya, pahammu nggak saya sangka. Loh, konsepmu bagaimana? Yohanes 17:5 tadi saya dengar itu. Ya, Allah itu siapa? Allah itu sang pencipta, Dia yang menghidupkan Yesus. Coba kamu buka dong, itu yang tertulis. Makanya kamu buka. Kamu kenal nggak sang pencipta itu? Bentar. Wah, lari lagi. Iya, kenal dong. Kalau Islam kenal ya Allah. Bang Abdon. Ya. Bang Abdon, permisi. Kita kembalikan lagi ke poin awal tadi yang diangkat tema sama Bang Zuma itu kan tadi Bapak itu siapa. Nah, tadinya kan udah sepakat Bapak itu Tuhan. Kok malah melebar-lebar sampai ke sana kemari gitu loh maksud aku. Ya kawanmu yang nanyain maka saya jawab, bukan melebar. Ini. Jadi jauh dari konteksnya gitu. Allah sudah membangkitkan ini Yesus dari kematian. Oke, Yesus utusan, kalian menuankan ya. Oke. Allah sudah menghidupkan ini. Oke, Tuhan ya. Tuhan Yesus dari kematian. Begitu juga Allah akan menghidupkan kita dengan kuasanya. Jadi ini jelas Allah sudah menghidupkan Yesus. Yang di sini oke, kalian menuankan. Sementara di sini utusan Rasul kalian oke. Allah sudah menghidupkan Tuhan Yesus dari kematian. Ini sang sumber ini kan. Ini sang pencipta loh. Mau lari kemana lagi?
Iya betul. Allah itu sang pencipta yang menciptakan Yesus, dan Yesus bertuhan kepada Allah sang pencipta. Loh, gimana sih? Kisah para Rasul 2 ayat 22, hai orang Israel, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Yesus ini cuma perantara di tengah-tengahmu, di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi dia ini cuma perantara, Yesus ini. Nah, betul. Ah, betul ya, berarti bukan Tuhan, bukan sang pencipta, jelas kan? Gini dong, gini. Tanpa Yesus kamu bisa kepada Allah nggak? Ya ampun. Enggak, Ya iya, dia utusan loh, harus iya dia utusan dong. Mau utusan mau enggak, tanpa Yesus kamu bisa kepada Allah nggak? Iya, dia utusan, dia jalan. Ya, tanpa Yesus kamu bisa menghadap Allah. Iya, iya, berarti Yesus bukan Tuhan, bukan sang pencipta kan, betul ya? Pinter. Berarti Iya pintar, Yesus bukan Tuhan, bukan Yesus bukan sang pencipta. Oh gimana? Saya tanya Jelas kamu. kok. Saya tanya kamu. Pintar. Udah dibacakan warai. Aduh, silakan gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Host. Waalaikumsalam. Bang Abdon dilepas kacamatanya dulu lah supaya bisa berfungsi sedikit saraf-saraf ya. Kita kembali kepada tema tadi. Yesus memanggil Bapakku, Tuhanku. Berarti Yesus adalah makhluk yang bertuhan, yang kembali dituhankan oleh orang-orang yang menjadi pengikut agama yang datang dari barat. Kan gitu, Bang. Lanjut. Bukan. Sebelum Quran ini aja juga dituliskan loh. Sebelum Quran ada sudah dituliskan. Dan Quran itu 600 kemudian 600 tahun kemudian datang. Jadi kamu mengatakan barat, siapa yang barat di sini? Ya, yang ngajarin Kristen siapa, Bang? Nyembah Yesus yang ngajarin siapa, Bang? Murid-murid Yesus, kan orang Yahudi semua itu. Di mana murid Yesus mendirikan sebuah agama Kristen, di mana? Terus Isa Al-Masih itu dari mana? Kok jadi Isa Al-Masih? Kok jadi Isa Al-Masih? Dengar, Bang. Ajaran Kristen itu dari barat melantik orang Timur Tengah menjadi Tuhannya. Tadi kan kita sudah bahas di sini. Isa Al-Masih dari Isa Al-Masihnya itu Timur Tengah, Bang. Beliau nabi untuk Bani Israel. Yang dari barat itu agama Anda. Yesus itu dari Bethlehem. Isa Al-Masih dari mana? Ya sama. Yesus itu dari Timur Tengah. Jangan Anda Bung. Anda justru Abang justru diselamatkan dengan adanya Isa Al-Masih, Bang. Nggak ada nabi yang datang kepada Bani Israel dengan sebutan Yunani. Nggak ada nama Yunani di sana. Nggak ada. Makanya kitab pertama yang muncul di Indonesia dari agama Barat ini itu menggunakan Isa Al-Masih, Bang. Pertama kali kitab Barat masuk ke Indonesia, tidak ada nama Yesus di dalam, Bang. Yang ada Isa Al-Masih. Supaya agama barat ini dianggap agama dari Timur Tengah juga rupanya. Ternyata tidak, Bang. Kristen itu muncul di Antioquia. Antioquia di mana, Bang? Udah. Antioquia di mana? Surat Yasin 14 di mana itu? Antioquia di mana, Bang? Antioquia. Antioquia itu ada surat. Iya, itu yang kutanya. Itu di mana itu? Antioquia itu di mana? Coba itu dulu, di mana itu? Di mana Antioquia? Antioquia itu di mana? Surat Yasin 14 itu di mana? Kamu tahu nggak? Kalau ada. Jadi agama Anda itu agama penyembahan kepada anak manusia, ibadahnya hari Minggu, tidak bersunat. Jelas itu agama Barat, Bang. Agama Timur Tengah tidak ada satupun yang tidak kemudian bersunat. Pasti semuanya bersunat. Gantian. Itu agama Timur Tengah itu. Ya, gantian. Tanda-tanda agama bumi, tanda-tanda agama Barat itu adalah tidak bersunat. Itu aja konsekuensinya harus di situ. Silakan. Oke, gantian. Berenak nih. Kamu ngomong, cuma saya ngomong. Jadi kamu berkata sunat. Sebenarnya kamu malu cuma berkata sunat. Gimana? Sebenarnya kalau kamu bicara sunat, sebenarnya kamu malu. Kenapa malu? Kenapa malu? Karena saya bersunat gitu. Bukan. Mana ada kata sunat. Ya. Nah sekarang Anda tidak bersunat, harusnya malu mengaku sebagai pengikut Yesus. Betul gak? Ya. Kata Yesus enggak. Apa, Bang? Gantian ngomong. Apa Anda bilang?
Yesus tidak mempermasalahkan sunat dan tidak sunat. Oh, nggak bisa. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Nggak bisa, Bang, nggak bisa. Allah itu nggak ada kata sunat, paham nggak? Gimana? Apa di sunat itu kan Ke bawah, Ki. gini loh, biar kamu tahu. Ini, perjanjian Allah dengan Abraham. Nanti kamu sampaikan tentang sunat di Quran ya, janji ya. Perjanjian tentang sunat itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham, keturunan Abraham pada waktu itu, oke? Iya, dan anak-anaknya kan? Anak-anaknya Bang. Anaknya, oke? Dan ini budaya Ismail bukan anaknya. Enggak. Ismail Iya, Ismail bukan anaknya. Ismail anaknya, Ishak dan Oke. Ismail. Berarti hukum sunat itu secara turun-temurun ditemukan berasal dari keturunan Abraham. Nah, jelas kan? Nah, sekarang kalian tidak bersunat itu dari mana? Keturunan siapa, Bang? Jadi Yesus tidak pernah mengatakan harus sunat atau tidak bersunat. Oh, enggak. Matius 5 nomor 19, yang tidak bersunat itu tempatnya neraka. Enggak, Bang. Jangan Al-Quran. Biar imbang. An-Nahl ayat 123 jelas kami diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham, ajaran Abraham. Ajaran Abraham salah satunya adalah sunat, betul? Nggak ada di situ, nggak ada sunat. Nggak ada. Saya tanya, kami diperintahkan mengikuti milah Abraham, ajaran Abraham, betul atau tidak? Nggak tahu saya, kata sunat nggak ada di situ. Ajaran Abraham apa? Saya tanya dulu. Ajaran Abraham sunat betul atau tidak? Abraham iya benar, Ibrahim nggak ada itu. Oh, beda Abraham dengan Abraham dengan Ibrahim beda. Mana kata-kata sunat? Enggak, saya tanya dulu, Abraham dengan Ibrahim beda menurut Abang? Beda namanya, kata sunat di Ibrahim itu di mana? Pernyataan Al-Quran surah An-Nahl, ikutilah ajaran Abraham. Ajaran Abraham diantaranya sunat, benar atau tidak? Ajarannya Saya tanya dulu ke Abang. Ajaran Abraham salah satunya sunat, betul atau tidak? Nggak ada ajaran perjanjian Allah itu dengan Abraham. Nggak ada ajaran itu. Abang ini kenapa selalu mempleset-plesetkan ajaran para nabi? Saya tanya kepada Abang, Abraham itu salah satu ajarannya sunat, betul atau tidak? Kalau Abraham iya, Ibrahim nggak tahu. Nah, apakah Abraham dan Ibrahim itu beda? Beda, nggak ada ajaran sunat di Ibrahim. Mana? Ibrahim yang ada di Al-Quran, dengar. Ibrahim yang ada di Al-Quran itu siapa rupanya? Ya nggak tahu, nggak ada ngajarin tentang sunat tuh. Lucu abangku ini. Jelas-jelas dalam kitabnya orang Yahudi, Yohanes Kejadian 17 nomor 7, Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Kenapa Anda jadi bingung? Salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham adalah bersunat. Yohanes Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, matikan, hapuskan dari sebangsanya. Nah, ini Kristen tidak bersunat itu ajaran dari keturunan siapa, Bang? Keturunan siapa? Iya, ada masalah keturunan. Ada Abang, saya tanya dulu. Saya tanya dulu, Bang. Nggak, bukan lari ke sana. Jangan ke Adam. Kita ke Abraham. Abraham dijanjikan oleh Allah. Jangan kayak Paulus, Abang. Abraham dijanjikan oleh Allah perjanjian kekal yang mengikat keturunannya, anak-anaknya. Di situ ada Ishak, di situ ada Ismail. Keturunan Ishak dan Ismail harus memegang teguh perjanjian kekal itu. Nah, sekarang Kristen tidak bersunat itu berasal dari keturunan siapa yang ngajarin tidak bersunat, Bang? Oke, nanti kita satu ya. Nah, sunat itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya secara turun-temurun. Nah, yang tidak bersunat ini perjanjian siapa, Bang? Dan keturunannya, tidak semua dunia ini keturunan Abraham. Oke? Oh gitu. Oke. Jadi baik. Nah, yang saya tanya kepada saudara, kalau ajaran Anda itu tidak berasal dari keturunan Abraham, ajaran Kristen itu dari keturunan siapa? Ajaran yang dipahami oleh Kristen itu adalah Yesus. Sekarang kata sunat itu Yesus ini siapa, Bang? Yesus ini siapa? Keturunan Abraham atau bukan? Keturunan Abraham. Nah,
Sebelum dunia mulai pakai jurus Paulus, giliran mengambil keturunanmu dan keturunannya, oh Yesus katanya. Parah ini, parah. Bang, saya tanya bang, Yesus mengatakan begini, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku mengenal pengikutku, Yohanes 10. Pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu ditiadakan, dibatalkan. Nah, muridku mendengarkan aku. Nah, sekarang Anda kalau mendengarkan Yesus, kata Yesus setitik lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Kenapa Anda membatalkan hukum Taurat yang adalah perjanjian kekal Yesus, keturunan Yesus bersama dengan Allah Bapa? Kenapa? Mana perintah Allah itu sunat? Loh, di dalam Kejadian 17. Bung, perintah Allah sunat itu mana? Bung, tidak ada. Dengarkan saya. Hukum sunat itu apakah hanya sebatas Yesus? Ya. Atau kepada seluruh keturunan Abraham? Mulai dari hukum perintah Allah, 10 perintah Allah tidak ada sunat. Tidak ada 10 perintah, yang ada 10 firman. Jangan Anda ikuti cara-cara Barat, jangan Anda ikuti untuk menyesatkan manusia. Gantian. Pertanyaan saya, Anda tidak sunat itu ajaran dari keturunan siapa? Karena kalau dari Ishak dan Ismail keturunannya secara turun-temurun bersunat. Anda tidak bersunat itu ajaran dari keturunan siapa? Emang kamu keturunan Abraham? Secara turun-temurun. Dengarkan. Dengarkan. Ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan ajaran keluarga, etnos. Tapi adalah ajaran kepada seluruh umat manusia. Saya manusia, Bang. Maka ketika ajarannya datang memberikan contoh, loh, Al-Qur'an itu jelas untuk seluruh manusia, Bang. Mana katanya di situ? Litubayyina linnas bil bayyinati waz zubur bil bayyinat. Tadi saya katakan surah An-Nahl ayat 123, ikutilah ajaran Abraham. Kok Abraham? Ibrahim. Ya Ibrahim dengan Abraham sama aja, Bang. Jangan Bang, dengarkan saya, Bang. Yesus ketika datang kepada Bani Israel namanya bukan Yesus, Bang. Namanya Yesua. Kok jadi Yesus? Iya, betul. Sama enggak? Sama tidak Yesus dengan Yesua? Sama enggak? Sama. Murid-muridnya ada tapi namanya yang satu Yesua, yang satu Yesus, kok sama? Terus Ibrahim itu dari mana? Ada nggak hotel lain? Aduh, kalau ini mah parah ini. Jadi bikin malu Kristen lain. Tadi kamu bicara sunat. Kamu nggak ada kata sunat cuma di Quran itu. Kamu bilang ajaran ada banyak. Abraham itu nggak ada mengajarkan tentang sunat. Ada sunat kita, kamu nggak tahu. Perjanjian Allah dengan Abraham itu sunat. Kamu bukan keturunan Abraham. Kamu bukan keturunan Abraham. Begini. Abdon, kau diam. Jangan kau pamer kebodohan di sini. Abdon, kau diam. Iya, kau diam. Kau lepas kacamata dulu karena kau dari dulu sampai sekarang masih bahlul. Gini, Abdon. Ketika kemudian perintah Allah datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya itu agar diajarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak lagi terkait dengan keturunan. Tidak sama seperti Ishak, ajaran nabi-nabi yang datang kepadanya hanya ajaran untuk keturunannya saja. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya keturunan Israel, gak ada itu dari keturunan Batak kayak kau. Nah, begitu Rasulullah Muhammad SAW itu datang, dikatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Nas itu manusia, agar kamu ajarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, salah satu ajaran yang diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia adalah ajaran Nabi Ibrahim di dalam surah An-Nahl ayat 123. Ikutilah ajaran Ibrahim. Kalau Anda mengatakan, oh Ibrahim dan Abraham itu salah, itu beda. Coba kamu periksa kitabmu.
tidak ada satupun tertulis di dalam kitab terjemahan yang ada di Perjanjian Lama Baru itu mengatakan Abraham, nggak ada. Yang ada Ibrahim, 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 Ibrahim. Ayo, ayo. Kenapa nggak Abraham? Kenapa nggak Abraham? Kenapa nggak Abraham? Kenapa di kitabmu menuliskan Ibrahim? Kenapa nggak Abraham? Udah. Gantian. Udah. Ya? Udah. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara, kalian ini dari keturunan siapa? Oke. Kalau nggak sunat? Udah, Silakan. saya jawab. Saya ini bukan keturunan Abraham atau Ibrahim. Pahami kamu ya. Nah, tapi saya mengikuti ajaran perintah Yesus. Pahami itu? Loh. Kalau tunggu dulu. Kalau kamu tunggu dulu. Ini Iya, Ketawa iya, boleh iya, dong, iya. ketawa boleh dong kalau lucu. Ini kan kita masih waras Ya, ini. nanti ketawanya. Silakan. Kamu bicara Ibrahim, kamu bicara Abraham. Padahal Yesus mengatakan, ya, di Yohanes 8 ayat ini, ya. Jangan beli. Di Yohanes 8 ayat 55, saya bacakan dulu. Padahal kamu tidak mengenal dia, tapi aku tidak mengenal dia. Jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu cuma. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Nanti kita Abraham cek bapamu- siapa yang pendusta. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ya, maka orang Yahudi berkata sama kayak kamu nih, cuma orang Yahudi berkata, maka kata orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Itu katanya orang-orang yang nggak ngerti kayak kamu nih cuma. Ya. Nah, kamu yang nggak ngerti, kamu yang tidak mengerti, justru menganggapnya Tuhan. Kamu sama seperti orang Yahudi. Ya, butuh gantian ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu Sebelum Abraham ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kamu bicara Ibrahim, bicara Abraham. Sebelum Abraham sama aja Yesus sudah ada. Terus Tadi kamu sudah mengatakan, saya. Sebelum langit digariskan, Salomo sudah ada. Sabar dulu. Saya sampaikan. Aduh, narasimu rendah, Bung. Narasimu rendah, Bung. Kenapa kamu bisa bilang penasaran? Sampai hari ini kamu tidak mengenal Tuhan. Cuma Loh, kamu mengenal Tuhan nggak? Yesus seperti manusia. Nah, itu Kamu dia. siapa? Itulah bukti bahwa kamu tidak mengenal Sudah. Tuhan. Manusia kau siapa? pikir Tuhan. Kamu siapa? Hai. Siapa? Sekarang kau tunjukkan wujud. Coba Kamu kau siapa? tunjukkan. Coba kamu tunjukkan siapa, wujudnya. gantian? Dengarkan Abdon. Abdon, kau dengarkan saya. Dengarkan saya, dengarkan. Wujud Gantian nanya. Bapak, wujud Bapak itu seperti apa? Gantian nanya. Ya, saya tanya, kan kau katakan aku tidak mengenal Tuhanku. Nah, sekarang saya tanya, Tuhannya Yesus yang Bapak itu wujudnya kayak apa? Apa kata Yesus? Melihat aku atau melihat Bapa? Iya, membunuh aku, membunuh Bapak. Apa berarti? Berarti membunuh Yesus, membunuh Bapak. Gantian. Berarti membunuh Yesus, membunuh Bapak gitu. Netein Yesus berarti netein Bapak gitu. Itu dia. Hai. Aduh, parah ini. Sebentar, saya potong dulu Bang Abdul. Umur bertambah. Bukan Oten 1. Udah bekarat ini, Kan Bunda. Oten 1 dulu ya. Oh. Bunda Inges, boleh nggak saya tuker dulu Bunda? Jasad bertambah besar, otak bertambah kecil. Kamu nggak Bunda kenal Inges. Kamu nggak kenal Tuhan. Sampai saking tidak kenalnya Tuhan, orang yang netek kamu pikir Tuhan. Gila nggak tuh? Ya dong. Ada Iya satu- dong. Iya dong. Masakan Tuhan pencipta langit dan bumi netek? Apa yang mana? La haula wala quwata illa billah. Yang mana? Tunjukkan dulu, nggak bisa ditunjuk. Apanya? Apanya yang mau Kamu ditunjukkan? ngapain? Apanya yang mau ditunjukkan? Anak, Hah? kamu mengenal enggak? Apanya yang mau dikenal? Apanya? Kamu Iya, apanya yang mau dikenal? Semuanya. Apanya? Contoh. Coba sebutkan apanya? Wujudnya. Wujudnya. Oke. Jadi manusia bisa melihat wujud Tuhan gitu? tunggu dulu, wujud Allah itu yang mana? Ya, saya tanya dulu. Jadi Tuhan bisa jadi manusia bisa melihat wujud Tuhan gitu? Jadi kalau Tuhan saya bisa berwujud. Iya, Oke. Tuhan kamu yang mana yang berwujud itu? Tuhan kamu yang berwujud itu yang mana? Kamu dari tadi nanya udah tahu Yesus kok. Sekarang Yesus. Berarti Tuhanmu berkelamin. Pernah disunat pada hari ke-8. Kamu tahu Hah? disunat itu. Oh iya, jadi dengarkan teman-teman, Tuhannya Nah. Abdon ini wujudnya manusia.
namanya Yesus, netek sama ibunya gitu ya, pernah menjadi mayat gitu ya. Itulah Tuhannya Abdon. Nah, sekarang pertanyaannya saudara Abdon, wujud Tuhannya Yesus itu seperti apa? Wujud Tuhannya Yesus. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Habis itu saya jelaskan samamu. Sekarang wujud dari Bapa itu seperti apa? Melihat aku, melihat Bapa. Udah? Bukan begitu. Saya tanya wujud Tuhannya. Wujud Tuhannya Yesus. Wujud Tuhannya Yesus. Melihat aku, melihat Bapa. Maksudnya jadi ketika orang dengarkan saya. Ketika manusia melihat Yesus keluar dari vagina ibunya, itu sama melihat pencipta langit dan bumi keluar dari rahim manusia gitu. Iya dong, itu wujudnya. Oh, ya. Mari bersama-sama saudara Sidik, mari kita tertawa sebesar-besarnya. Bikin satu lagi sebenarnya. Udah parah. Dulu. Bunda kasih. Wujud Tuhan saya itu. Dengarkan. Biar saya jelaskan samamu ya, supaya kamu itu tidak selamanya akut seperti inilah. Kasihan, udah dewasa, udah tua pangkokan pun masih belum paham. Jadi gini. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 1 nomor 18. Quran pakai Quran. Tunggu. Saya akan beriman kepada Yesus sebagai nabi. Sabar, nanti saya masuk ke Al-Quran. Nanti saya masuk. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Jadi bagaimana? Jadi tunggu, laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. 2 Samuel 7 nomor 22. Tidak ada yang serupa dengan Allah. 1 Tawarik 17 nomor 20. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ayo. Kamu kenal. Ayo. Berarti kenal. Gimana? Berarti nggak kenal kan? Kenal dong. Nggak bisa diserupakan. Sok pinter loh. Nah. Nggak bisa diserupakan kok kenal. Sekarang begini. Kau bisa kenal wujud akalmu. Kok iya dong, otak dong, wujud akal itu kan otak kan. Kamu bisa tunjukkan wujud rasa manis. Akal itu kan wujudnya otak. Enggak, saya tanya dulu. Kamu bisa wujud rasa manis itu seperti apa wujudnya? Dia pakai lidah begitu. Saya minta wujud rasa manis itu seperti apa wujudnya? Kotak, segi 4, bujur sangkar. Kalau kamu belajar. Enggak, saya tanya dulu. Rasa manis itu wujudnya kayak apa? Otonomi tubuh itu tahu nggak? Enggak. Saya tanya dulu. Rasa manis itu wujudnya kayak apa? Manis dirasakan. Pakai lidah. Pakai itu. Wujud yang saya minta wujudnya. Iya, wujudnya lidah manis loh, gula. Iya, gula itu bukan manis, Bang. Itu gula. Gula itu bukan manis. Yang saya tanya, rasa manis itu wujudnya kayak apa? Enggak manis. Kalau dipanggang enak. Contoh babi tuh. Bingung dia. Rasa manis. Yang saya minta bukan gula. Yang saya tanya, rasa manis itu wujudnya kayak mana? Gula pasir wujudnya. Cuma belajar enggak? Itu gula. Itu gula. Yang saya tanya rasa manis. Rasa manis apa? Gula rasa manis ya? Diam-diam baik sariawan kali ya. Oke lah. Ketawa dulu lah Bang Abdon biar relax. Nanti kalau sudah tahu wujud manis itu seperti apa, datang lagi ya Bang. Ya, jadi wujud gula manis itu gula itu kan.
Dia kafir. Nah, jadi abangku inilah. saya apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Iya, apa kata dia? Menyembah apa yang tidak kamu kenal. Betul. Kami, kata Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus adalah penyembah. Jadi benar saudara Abdon menyembah manusia yang juga menyembah kepada esensi lain. Bagus sekali kursinya ini abangku. Allahu Akbar. Ya. Kapanpun kamu kalau tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, nyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Malu aku nggak mau diusir sama Yesus. Akan mengenal Tuhan cuma kalau kamu tidak mengakui. Bentar Bunda. Sampai Bang Lari Martin. Oke Bang Abdul. Buka YouTube di Zakirnek ya. Apa Muslim? Oke Bang Abdul. Buka di YouTube Zakirnek ya. Orang-orang Kristen kan banyak yang masuk Islam tuh ya. Buka di YouTube Zakirnek ya, gitu aja. Udah, itu jawabannya. Maaf Bang Lari Kristen apa Muslim Bang? Alhamdulillah, anak Muslim. Pengikut Yesus juga dia. Muslim. Wah, Muslim lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya, pengikut Yesus berarti Bang. Iya. Agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Dan enggak si Abdul campur ya.